Berpikir 2 kali sebelum berbagi di media sosial. Berbagi di media sosial dapat membawa kelegaan dan kepuasan bagi kebanyakan orang, terutama jika keluhan tersebut ditanggapi dengan suka atau komentar yang mendukung. Namun, berhati-hatilah, Anda tidak tahu bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kehidupan sosial Anda. Anda tahu, saat ini jejaring sosial tampaknya tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari banyak orang. Banyak yang menemukan bahwa mengekspresikan kemarahan atau kesedihan mereka dapat melegakan melalui media sosial. Namun, sebenarnya ada banyak konsekuensi dari praktek ini, seperti berbagai potensi efek negatif dari berbagi media sosial. Mengobrol dengan teman dapat bermanfaat bagi Anda, tetapi berbagi secara berlebihan di media sosial seringkali tidak menyelesaikan masalah, justru menyebabkan kecemasan dan kecanduan perangkat. Tidak hanya itu, akibat negatif dari penggunaan media sosial yang berlebihan antara lain perasaan yang terpendam. Beberapa orang yang mengungkapkan perasaan negatifnya di sosial media justru merasa damai. Namun, rasa lega dan damai ini biasanya berumur pendek. Orang yang biasanya mengekspresikan kemarahan mereka melalui jejaring sosial tidak menyelesaikan masalah mereka sepenuhnya. Akibatnya perasaan marahnya tertahan dan menumpuk, menyebabkan dia mengekspresikan kemarahannya dengan cara yang lebih negatif di dunia nyata. 2. Hilangnya persahabatan. Ada orang yang sering membicarakan hal-hal di sekitar mereka di media sosial, termasuk pekerjaan atau lingkungan dekat mereka. Terkadang mereka tidak tahu bahwa mereka dapat membaca postingan ini di kantor mereka dan bahkan dapat menyinggung seseorang. Studi telah menunjukkan bahwa banyak orang kehilangan teman mereka karena jejaring sosial. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang dilaporkan ke manajer di kantor dan dianggap tidak profesional. 3. Emosi yang diekspresikan dapat menular dan berdampak negatif. Faktanya, postingan yang marah mendapatkan lebih banyak retweet daripada yang bahagia. Inilah yang membuat perasaan marah menyebar lebih cepat. Para peneliti telah menemukan bahwa emosi negatif seseorang dapat dipicu oleh status negatif yang diposting oleh orang lain di jejaring sosial. Berikut ini ada cara untuk menghindari konsekuensi negatif dari berbagi di jejaring sosial. Setelah memahami konsekuensi yang disebutkan di atas, sekarang Anda harus belajar bagaimana mengekspresikan diri dengan lebih sehat di jejaring sosial. Pertama, batasi unggahan yang merupakan pesan pribadi, sehingga hal-hal pribadi seperti hubungan pribadi Anda. Namun, bukan berarti Anda tidak menunjukkan rasa cinta Anda kepada pasangan. Anda tetap dapat menampilkannya, tetapi hindari unggahan yang berlebihan, terlalu pribadi, atau bahkan sengaja ramah penggemar. 2. Tunda upload. Setelah menuliskan secara detail apa yang Anda keluhkan, tunda dulu sebelum mengklik opsi submit. Cobalah mengalihkan perhatian Anda dengan hal-hal seperti bermain game, menonton serial di YouTube atau TV, serta membaca buku. Napas dalam relaksasi juga efektif dalam mengurangi emosi negatif dan menenangkan Anda. Anda juga dapat berpikir sendiri dan memikirkan konsekuensi dari menyebarkan kata-kata yang Anda ketik tadi. 3. Hindari memberikan rincian, terutama jika beberapa teman Anda di jejaring sosial juga orang yang sering Anda temui. Ekspresikan diri Anda secara positif, seperti pesan marah. Pesan bahagia juga bisa dibagikan melalui media sosial. Daripada menyebarkan sesuatu yang negatif, sebaiknya fokuslah untuk mengunggah sesuatu yang bisa membuat orang lain bahagia dan ikut menyebarkan kebahagiaan. Gunakan media sosial untuk peduli pada orang lain, bukan untuk mencari perhatian atau persetujuan. Misalnya, Anda dapat mengunggah momen bahagia dengan orang-orang di sekitar Anda atau membagikan informasi penting yang berguna.
Sekarang, setelah Anda mengetahui konsekuensi negatif dari curhat di media sosial, Anda harus lebih berhati-hati tentang siapa yang Anda unggah dan siapa yang Anda simpan. Ingatlah bahwa apa yang diunggah ke media sosial akan membuat orang memiliki gambaran tertentu tentang kita. Jika Anda tidak dapat menemukan cara yang tepat untuk mencurahkan hati atau rasa sakit hati Anda, berkonsultasilah dengan psikolog. Hal tersebut lebih baik daripada keluar kepada siapapun atau dimanapun, terutama di media sosial.